Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan melapaskan kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Pengurus pondok pesantren dan kepala BLK yang kami hormati, pada tahun ini kita seperti tahun sebelumnya bahwa terdapat program pemerintah yaitu pelatihan di pondok pesantren. Ini di latar belakang mungkin saya sedikit ingin bercerita bahwa anak-anak santri santriwati itu dari segi pemahaman agama sudah sangat mendalam. Dari segi daya tahan mereka sudah tahan banting. Sejak kecil berpisah dengan orang tua, diupayakan hidup mandiri, tidak seperti anak-anak yang lain penuh dengan kemanjaan. Tetapi di anak-anak santri dan santriwati ditempa untuk menjadi generasi yang penuh daya juang. Lalu apa yang kurang di situ menurut Pak Jokowi pada waktu itu? Dengan menterinya waktu itu Pak Hanif Dahiri. Kebetulan beliau dari NU juga kan. Kalau dari penutup ibu tadi itu khas NU. Sama kita. Alhamdulillah. Jadi dari apa yang menjadi kurang sehingga nanti santri dan santriwati nanti begitu dia terjun ke masyarakat memiliki ilmu, memiliki keterampilan sehingga dengan ilmu agama yang dia sudah dalami dengan ditambah skill yang mereka bawa dari BLK ini akan menghasilkan barang dan jasa sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan kalau bisa mampu menyerap lapangan kerja, sehingga itulah cikal bakal dibangunnya BLK komunitas di seluruh Indonesia. Alhamdulillah Jambi sejak tahun 2018, kebetulan waktu itu saya kepala bidangnya, mengusulkan provinsi Jambi ini ada berapa puluh BLK komunitas. Alhamdulillah sudah banyak yang terbangun dan sampai saat ini insya Allah tahun ini sudah mencapai 83 ini. Kalau mengatur provinsi Jambi ada 83 komunitas. Apabila setiap tahun mencetak 16 orang saja yang memiliki kompeten, betul-betul kompeten, 85 kali 16 berapa orang yang mampu mencetak, nanti dia akan menularkan ilmunya kepada teman-temannya, pada keluarganya. Paling tidak dia mampu menyerap lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Kita bicara kompeten. Apa itu orang kompeten? Orang kompeten itu orang yang punya ilmu pengetahuan. Pasti di pondok pesantren ini semua ilmu dipelajari, ilmu umum, ilmu agama apalagi. Ilmu pengetahuan sudah kita terima dari sekolah-sekolah. Yang kedua, memiliki skill atau keterampilan. Yang ketiga, attitude. Ketiga inilah yang disebutkan namanya orang kompeten. Ilmunya banyak, skill nggak ada, akan menjadi bermasalah di masyarakat. Dia akan menjadi sementara kebutuhannya terus menerus tidak bisa ditahan. Makan bisa ditahan enggak? Tidak bisa. Untuk memenuhi kebutuhannya kalau kemauan tidak ada, pengetahuan tidak ada. Dia punya pengetahuan, skill nggak ada juga nggak bisa. Ada ilmu, ada skill, attitude tidak ada juga kurang lengkap.
Di mana attitude-nya kaitan dengan kompetensi ini? Contoh, salah satu attitude itu adalah isinya adalah disiplin, Bu ya. Disiplin. Kita jadi tukang jahit. Mereknya apa? Penjahit siapa namanya? Asri. Begitu orang masuk diukur berapa hari siap? 3 hari, Pak. Orangnya datang 5 hari, belum juga siap. Orang kita janji 3 hari, orangnya sudah memberikan toleransi 2 hari. Saya datang hari yang kelima, belum siap. Alasan banyak. Mati lampu ini segala, pokoknya banyak semacam alasan. Oke, diterima. Berapa hari lagi kira-kira? 2 hari lagi lah, Pak. Datang di hari yang ke-10, belum juga siap. Itu tidak disiplin. Nah, kita sebagai wirausaha harus tepat waktu. Lebih baik berjanji panjang, tapi lebih cepat selesai. Jadi membuat dari orang selesainya cepat, tetapi lebih lama. Maaf kalau kita menggunakan ilmu mungkin kurang tepat, tapi harus saya sampaikan dari Cina, orang-orang Cina, Pak ya. Yakin nggak dari sekian ini lebih baik memilih belanja di toko Cina? Ya Pak. Secara tidak sadar. Benar. Kita harus akui. Kenapa? Begitu belanja kita kembaliannya sampai 5 rupiah pun ada. Kalau kita belanja di warung, keliling nyari tukaran, Pak. Sampai 15 menit nunggu, hanya sekedar menukar. Pamannya saya beli rokok, nukar untuk kembaliannya itu keliling ke warung-warung tetangga. Berarti tidak siap. Akhirnya orang besok malas belanja di situ. Nah, begitu juga penjahit Cina. Kok berapa hari siap kok? 10 hari, Pak. Kalau kurang dari itu nggak sanggup, silakan cari tempat lain. Tidak apa-apa. Hari ke-7 sudah telepon, Pak Cimas pakainya sudah siap. Puas enggak? Puas. Puas pasti. Nah, itulah salah satunya attitude, disiplin, tepat janji. Nah, dalam agama kan diajarin harus tepat janji. Kemudian kami juga berharap, kami dengan Pak Ahmad Sujai datang kemari dengan penuh harapan agar semua peserta ini mengikuti dengan sungguh-sungguh. Yakinlah sekecil apapun ilmu itu sangat bermanfaat. Apalagi ini ilmu, kesalahannya nanti bikin kelompok. Setelah kelompok terbentuk, ajukan ke Disnaker Profesi. Ada program kita namanya pengembangan kewirausahaan. Bikin kelompok, di situ ada bantuan peralatan. Tapi kalau BLK ini tidak memberikan bantuan peralatan, Pak. Dia hanya memberikan skill serta bahan-bahan kebutuhan selama pelatihan. Tetapi kalau untuk bantuan program itu adanya di dinas. Nanti monggo silakan. Dari 16 orang ini mungkin dibentuk 3 kelompok, 2 kelompok. Dari kelompok itu bikin suatu usaha bersama, semacam bentuk usaha bersama. Nah, itu yang kami harapkan, bukan hanya sebagai berhenti di sebuah pelatihan ini, tapi mohon nanti untuk sama-sama kita kembangkan supaya generasi ini nanti mampu menciptakan barang dan jasa sehingga mampu memberikan nafkah bagi keluarga. Karena kita tidak pungkiri dalam kehidupan ini semuanya butuh apa? Butuh uang, tidak pungkir. Uang bukan segalanya memang, tapi segalanya butuh uang. Ya betul ya? Nggak cukup kita berdoa sampai habis bangsat kita berdoa cuma di kamar. Mau naik haji butuh uang enggak?
Berapa sekarang coba? Untuk yang biasa-biasa saja sudah 60 jutaan. Itu pun nunggu 15 tahun ke depan. Antri. Untuk segala hal, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Untuk itulah keterampilan ini kita perlukan dalam rangka menciptakan barang dan jasa untuk menghasilkan uang. Pemerintah pusat sudah mendirikan BLK komunitas, lalu disambut oleh gubernur kita Pak Al-Haris. Apa sih program untuk Ponpes ini yang selama ini belum pernah kita sentuh? Memangnya anak tugas Kementerian Agama, memangnya anak tugas Ustadz untuk mengembangkan anak-anak santri. Lalu keluarkanlah program Dumi Saken, 2 miliar satu kecamatan. Bukan uang itu diberikan, tapi dibagikan. Apa yang perlu dilakukan oleh Disnaker, yaitu melalui BLK memberikan pelatihan-pelatihan di pondok pesantren. Ini adalah suatu intervensi dari pemerintah provinsi untuk pondok-pondok pesantren supaya baik yang sudah memiliki BLK komunitas maupun belum memiliki BLK komunitas diberikan pelatihan. Ada laskar, ada instalasi listrik, ada audio visual, ada sepeda motor, semuanya sesuai dengan kebutuhan pondok pesantren. Kami tidak memaksakan, Radatul Mujahidin, kamu buat pelatihan ini ya, tidak, tapi berdasarkan kebutuhan apa di pondok pesantren tersebut. Mudah-mudahan dengan intervensi dari pemerintah ini mampu meningkatkan daya saing generasi-generasi muda terhadap pencari kerja atau tenaga kerja dari provinsi-provinsi lain. Coba Pak, di sini ada PTP Pak, ada PTP 6 Pak ya? Ya ada. Dari mana sih pekerjanya? Kita bukan bicara suku ya, asal usul orang. Dari Sumbar, dari Palembang, dari Riau. Kenapa enggak orang-orang kita di Rimbo Bujang di mereka serap? Kemampuan, Skill. Kemudian budaya. Nah ini yang ya mudah-mudahan kalau ya saya bukan bicara ras ya. Bukan bicara ras Pak, mohon maaf Pak. Kalau orang-orang kita Jawa memang daya juangnya lebih tinggi. Coba kalau asli dusun kata orangnya adalah tetangga yang nak nikah dia libur Pak. Perusahaan tidak bisa seperti itu. Tetangga mau nikah hari Minggu nanti, dia mulai Kemis izin. Banyak. Sehingga bagi perusahaan itu merupakan kerugian. Seharusnya produksinya sekian menjadi sekian. Nah ini budaya-budaya ini yang perlu kita. Tapi kalau kita tidak hadir ke pesta kawan itu, wah parahnya nih dia tuh baru pegawai PTB 6 lah sombong. Lain pula ceritanya. Padahal itulah tuntutan saat ini. Berapa banyak memakai dari Sumbar, dari Palembang, dari mana? Nah justru orang kita Jambi, kalau sudah keluar lain lagi daya juangnya, bangkit sendiri. Itulah kami harapkan sehingga kebutuhan lapangan kerja yang ada di provinsi mampu kita isi dengan putra-putra daerah. Putra daerah itu bukan berarti harus aslinya penduduk provinsi Jambi, itu dalam pengertiannya, jangan salah paham nanti. Pak Simatur Rasma, saya asli dari Sumatera Selatan Pak. Numpang hidup juga di Jambi kan, sama kita. Itulah diharapkan dengan pelatihan ini merubah, yang pertama pelatihan ini menambah skill. Yang kedua, merubah mindset berpikir. Kita harus dari waktu ke waktu harus produktif. Apa itu produktif? Tidak
menyia-nyiakan waktu yang disediakan oleh Tuhan, oleh Allah SWT. 24 jam sudah diatur, 8 jam tidur. Tidak, tidur digunakan untuk main, siang digunakan untuk tidur. Nah, terbalik-balik kan? Nah, ini harus perubahan mindset. Mudah-mudahan dengan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan baik di desa, di pondok pesantren, mampu meningkatkan daya saing para pekerja kita, mencari kerja kita di provinsi yang baik untuk bekerja di dunia-dunia usaha maupun bekerja untuk dirinya sendiri dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya permohonan maaf Bu dari Kepala BLK tidak bisa hadir secara langsung. Beliau mengutus kami berdua, Pak Ahmad Sujai dan saya, untuk melakukan pembukaan ini, dan beliau berpesan mohon peserta ini tutup tidak berganti-ganti. Awal masuk nama si A tolong sampai dengan terakhir, karena keterampilan tidak bisa ditukar, tidak bisa ditukar tengah jalan, nanti akan setengah-setengah semua. Ujung-ujungnya itu makanya sering kancingnya terbalik, itu kan setengah-setengah kan. Pada saat ngacing panju, masang kancing, pesertanya bertukar. Jadi permohonan beliau, mudah-mudahan dengan tidak kehadiran beliau tidak mengurangi makna pertemuan kita pada hari ini, dan kami berharap sekali buat 5 hari ke depan kami titip para peserta kepada instruktur, kepada pengelola BLK ini, supaya benar-benar 25 hari latihan itu dilaksanakan secara tertib. Kalau masalah waktu silakan atur bagaimana sehingga muatan materi untuk para peserta semuanya tersampaikan dengan baik, sehingga begitu keluar dari sini penutupan nanti siapa tahu dengan bahan yang ada sudah pakai seragam. Amin. Mudah-mudahan kan. Baik, saya kira tidak panjang lebar dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Latihan menjahit di BLK Komunitas Raudatul Mujawidin tahun 2023 secara resmi kita nyatakan dibuka. Allahumma wafiq ila admi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.